Kak Ivon, Ya, kenapa Sukri? aku mau minta kapas ya 4 lembar. Kapas, buat apa? Ada deh, boleh nggak? Iya boleh. Ambil aja tuh di kotak kosmetik Kak Ivan, ada kapas di situ. Asik, oke. Boleh nih, Hai. 1, Boleh. 2, 3, 4. Dia aja 4 biji. Udah. Tuh. Nah, sekarang kita pilih dulu benih kacang hijaunya Oke. supaya bagus. Kita kan mau bikin itu pohon toge. Tunggu ya. Ya, pilih. Pilih yang bagus. Nah, tuh. Pilih. Ayo Ya. dong. Jangan yang itu udah mau busuk. Ini kecil amat sih. Iya, makanya kita pilih yang gede-gede menurut itu pengalaman teman-teman. Nanti pasti togenya banyak ya, Sukri. Ya. Nanti habis itu kita bikin toge goreng. Iya, kalau aku sih mau bikin bihun bakso pakai Ya. toge. Nah, Kurang kali, Sukri tambahin tambah lagi ya. tambah lagi. Pilih dulu yang bagus-bagus. Aduh, tumbuh nggak ya, Sukri? Ya pasti tumbuh lah, kan kita udah belajar cara menanam toge. Cara menanam kacang hijau. Iya, nanti jadi toge. 7 hari katanya baru tumbuh jadi toge. Oke, asik. Sekarang kamu siapkan kapasnya. Nih, Masukkan ke dalam masukkan gelas mana? plastiknya. Oke. Tuh, Nah, tambah terus air ya. tambah air. Oke. Ya, Asik, udah basah kan kapasnya? ya. Ya. Sip. Mana coba gelas satunya? Kita kan 2 gelas. Ini Kapasnya masukin. nih, kapas. Masukin lagi. Kasih airnya. Ya, Ya. Cukup kan? kurang basah. Kurang basah? Ya, basahin lagi. Nanti terlalu basah, Sukri. Enggak. Ya, Masih kurang? kurang. Kurang? Iya. Supaya togenya gemuk, airnya harus banyak. Iya ya. Mm-mm. Manusia aja minum sehari Bisa 2 liter 2 lebih. liter. Mm-mm. Berarti toge juga kalau dikasih air banyak bisa tumbuh dia. Ya, paling kasih ya 200 ml lah. Pantesan ya toge airnya banyak ya. Iyalah. Ya udah. Terus. Mantap. Mantap. Sekarang kita masukkan togenya. Masukkan. Masukkan yang tadi. Ya, kapas. Masukin kapas. Jangan mulut. Ya, Udah. Oke. sip. Sip, kita tunggu beberapa hari. Nanti kita kasih air lagi. Mm. Terus tumbuh kita makan toge deh. Kita tunggu 7 hari. Ya. Beberapa hari kemudian. Sukri, Ya, mari kita buka togenya. oke. Pasti sudah. Bertumbuh. Mana, ambil. Ambil tuh, situ. Ya, ini dia. Siap? Siap. 1, 2, 3. Lah. Kok bau? Kok bau sih? Bau busuk. Coba. Gagal. Ya. Ya, gimana sih? Ya Kan padahal kamu sih. Aku bilang airnya jangan banyak-banyak. toge itu butuh minum, makanya setiap hari kita harus kasih air terus yang banyak. Tapi airnya kebanyakan. Nah, itu mah kamu aja yang salah, makanya jadi busuk. Kok aku yang salah? Kan kita melakukannya bersama-sama. Nah, kamu kan udah lihat kan tutorialnya di YouTube? Iya, tapi emang aku ragu-ragu pas kamu suruh aku kasih airnya banyak banget. Aduh, mana sih? Kamu mah jadi busuk baunya. Ada apa ini? Nah tuh kan, ini pasti lebih tahu tuh. Kenapa? Aduh, Kak Ivon ini sampai mendengar kalian teriak-teriak sampai mau nangis. Iya nih, aduh, kita Iya. salah ya. Tuh lihat tuh, Kak Ivon. Togenya busuk, kacang hijaunya busuk. Waduh,
Bau banget kan Tony? Ya ampun. Ya kan? Bau Itu busuk. airnya banyak banget kalian kasih. Iya, salah. Soalnya ke Anthony, ke Ivon kita pikir ya dengan dikasih air yang banyak, togenya akan minum dan akan semakin cepat bertumbuh. Tunggu sebentar. Waktu itu Sukri minta kapas buat apa? Itu buat nanam ini kacang hijau. Iya, kan pakai kapas Kak Ivon. Iya, perlu kapas. Memang betul. Tapi kalian tahu nggak, kapas yang baik untuk menanam toge, kacang hijau sebagai mediasi bukan kapas yang Kak Ivan punya. Ini kapas kosmetik, ini buat muka, buat kecantikan. Iya. Terus Yang penting kan kapas ya. iya. Enggak, emang harus kapas untuk menanam. Itu baru akan tumbuh bagus. Kalian pilih benih nggak? Pilih. Iya, pilih ya kita sampai lama-lama. Benih seperti apa yang kalian pilih? Yang gendut-gendut. Ya betul. Yang Yang hijau. besar. Ah ya, agak benar itu boleh. Pokoknya yang terbaik menurut mata kita. Ya, terus direndam dulu nggak, dicuci dulu nggak selama 24 jam. Nah, Emang dicuci. pakai sabun apa cucinya? Enggak, benih itu harus direndam dulu supaya dia kayak pecah gitu, udah lembek, udah siap tanam. Ada prosesnya, nggak bisa langsung kemudian kamu tanam begitu aja. Iya, ini juga bukan hanya kebanyakan air kan Tony. Lihat, bibitnya, kacang hijaunya sangat banyak. Iya, kan kita mau makan toge sama bihun sama bakso. Iya, jadi kita cemplungin aja semuanya ke sana. Ini gelas tuh kecil banget. Kamu harus hitung bijinya kalau gelas kecil ini. Mereka tuh perlu ruang. Nggak bisa kamu langsung masukin begitu aja. Harus ada jaraknya. Ya, aku salah. Aku masukin tadi kali ada 3 sendok makan. Iya, bener. Nggak bisa. Aduh, kebanyakan dong 3 sendok makan. Iya. Emang kamu mau bikin bubur apa? Iya Bukan, juga ya. soalnya kita perlu banyak togenya kan. Tony suka toge, Kak Ivan suka toge. Jadi makanya kita mau surprise. Ya, jadi gagal deh surprise-nya Ya kita. gagal pasti ini jadi busuk karena kebanyakan numpuk, numbuhnya juga toge juga bingung nih. Aduh, gua gimana numbuhnya nih? Apalagi Iya. airnya kebanyakan kayak begini. Nggak ada tempat, airnya kebanyakan. Ya makanya Iya. gagal. Terus kemudian jadinya membusuk. Nah, terus abis itu juga harus diletakkan di ruangan yang cukup sinar matahari. Kamu taruh mana? Iya. Syukur kalau ranjang. Iya, bikin biar bersembunyi. Katanya kan harus yang lembab sama kayak jamur. Toge bukan jamur ya. Beda Salah dong. lagi kita Sukri. Perlu sinar matahari supaya asupan gizinya tuh ada. Iya Yaudah, juga ya. Nanti kita ulang lah Sukri. Salah dong. Terus berarti kita juga nggak bisa ekspres ya. Kita kasih air terus tiap hari supaya cepat bertumbuh. Nggak bisa. Kalian tahu nggak sih itu kapas tuh sebetulnya mesti disemprot doang asal basah lembab doang. Bukan sampai kayak berenang begini pantesan busuk. Bukan berenang lagi tuh, mau udah sampai menyelam. Iya juga ya. Untung kita nggak kasih tabung oksigen. Itu ya. Nah, Sukri, hai ya. Yang namanya tanaman, manusia ya, itu ada yang namanya proses bertumbuh. Dan proses bertumbuh itu nggak bisa instan. Perlu step by step. Maksudnya tanaman dan manusia. Iya, emang sama. Sama, kan sama-sama perlu bertumbuh ya. Saya kamu nih ya, dari kecil terus kemudian sampai besar, kan nggak bisa langsung ekspres gitu ya. Perlu waktu, perlu hari demi hari. Nah sama, tanaman ya, ada jangka waktunya. Manusia ada jangka waktunya juga. Nah, dan setiap proses itu harus dinikmati. Jangan mau cepet-cepet gitu. Iya, kita maunya cepet-cepet. Soalnya kita nggak sabaran nih. Ya, kita udah pengen cepet-cepet mendapatkan hasilnya. Iya, sama. Setiap manusia pun pengen cepet-cepet.
setiap manusia lupa mereka waktu lahir juga nggak bisa apa-apa. Iya. Bahkan waktu dalam perut mama juga itu pertumbuhannya ada prosesnya ya. Iya, nggak bisa langsung 9 bulan gede. Nggak mungkin. Dari kecil, besar. Akhirnya dia tumbuh sehat. Baru dia siap dilahirkan. Terus juga nggak bisa langsung ya tiba-tiba habis lahir berjalan, Seram kali ya. lompat-lompat gitu ya. Ada cuman di film doang. Iya, nggak bisa. Perlu waktu dan perlu proses. Nah, makanya kita perlu sabar di dalam proses bertumbuh itu. Sama juga nih dalam kita ya mengenal Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, yaitu pertumbuhan iman kita itu juga butuh proses. Gak bisa, misalnya kamu sudah percaya sama Tuhan, lalu kemudian tiba-tiba kamu berharap hidupmu tuh langsung berubah. Kamu jadi anak yang benar-benar baik, gak gagal lagi ya. Tiba-tiba jadi suci ya. Jadi sempurna. Gak bisa, perlu proses, perlu pengulangan. Sehingga yang tadinya kamu itu suka gak taat, tapi pelan-pelan kamu berubah. Kamu sadar dan kemudian itu menjadi habit kamu. Untuk akhirnya kamu bisa menjadi anak yang taat. Memang sih kadang-kadang waktu dalam kita bertumbuh itu ada gagalnya. Sering ya. Kadang bisa sering terjadi, wah gagal lagi dah. Wah udah jadi mau nggak mau bohong, wah bohong lagi deh. Waduh bohong lagi deh sama mama. Terus aja begitu. Tapi setiap kali kita berbohong gagal, terus atau apalah pokoknya kita sadar dan mau diubahkan lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mau Betul. lagi berjuang sampai akhirnya kita benar-benar sempurna. Sadar akan kesalahan aja itu ada satu hal yang penting. Dan mau berjuang untuk berubah itu juga hal yang penting lagi. Makanya yang namanya proses bertumbuh sebagai anak Tuhan itu perlu waktu. Kita perlu sabar. Nih Kantoni mau baca dari Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi lihat tuh, kamu telah percaya sama Tuhan, kamu harus berjuang untuk tetap percaya sama Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kemudian kita perlu berjuang untuk berakar, bertumbuh, sehingga hidup kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Berakar itu apa? Kayak gigi punya akar. Iya betul-betul. Iya. Gigi kalau nggak ada akarnya dia akan cepat lepas. Tanaman juga kalau nggak ada akarnya, ketiup angin ya pasti langsung jatuh ya. Iya. Tapi kalau akarnya kuat, Mm-mm. goyang doang pohonnya, nggak sampai jatuh. Ada kesulitan, ada ajakan untuk nggak taat, tapi karena berakar ya, mengenal Tuhan dan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus berubah mengasihi Tuhan, wah kita jadi tetap taat ya. Mungkin kita sempat goyang kali, taat apa enggak ya? Kalau nggak taat nanti gimana ya? Oh iya betul ya, ragu. Ya, bener Betul. ragu-ragu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, enggak, aku harus berakar dalam Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti menolong anak-anak yang mau taat. Pasti Tuhan akan menolong. Iya. Nah, berakar itu kita bisa dengan membaca Alkitab, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dengar nasihat papa mama. Mm-mm. Karena mereka kan wakil Tuhan buat kita anak-anak. Betul. Dan di dalam pertumbuhan itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan. Dan Tuhan baik. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berproses menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah pertobatan. Hai pengen cepet-cepet kayak Kak Antoni, Kak Ivan udah gede biar bertumbuhnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wah iya, tapi kadang ada orang yang
sudah besar usianya atau sudah tua, tapi nyatanya pertumbuhan imannya masih kecil. Nah, Hai tadi salah tuh. Emang kalau Hai udah segede Kak Antoni Kak Ivon, pertumbuhannya udah cukup? Justru Kak Ivon Kak Antoni juga lagi terus bertumbuh. Betul. Tapi kan kantornya udah gede. Kak Ivon udah gede. Usia boleh tua, tapi belum tentu imannya itu dewasa. Iya, kita tuh lagi ngomongin iman yang bertumbuh, karakter yang terus diubahkan. Oh iya, setuju. Makanya banyak orang tua masih suka marah-marah ya. Iya, kadang juga suka nggak sabaran. Kadang juga masa masih suka menyalahkan orang lain, bukannya mengakui kesalahan. Iya, jangan jauh-jauh lah Kak Ivon Kak Antoni aja masih melakukan kesalahan. Iya. Oh iya ya. Kita semua ini masih berjuang, makanya tadi Kak Antoni bilang proses. Tapi kita tahu prosesnya itu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah pertobatan. Jadi di dalam proses itu ya kita harus sabar, kita harus berjuang. Kalau gagal ya kita harus minta Tuhan untuk menolong kita. Iya, paling penting kita mesti tahu nih identitas kita tuh sebagai siapa? Sebagai anak Tuhan. Iya. Jadi kita punya akar, punya iman yang menancap pada Tuhan. Asik, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Iya. Sip lah kalau gitu. Oke, Oke, sekarang kalian pilih lagi. Itu bibit kacang hijaunya. Kak Ivon, cari deh kapas yang emang untuk menanam. Ya, nanti kita terus kemudian belajar sabar. Oke. Jangan lupa dijemur. iya ya, dijemur, butuh Jangan vitamin. jangan disembunyikan karena kita bukan jamur, bukan mau nanam jamur. Oke lah kalau begitu. Ya Yuk. udah, ayo. Pilih lagi Fikri, ayo. Sip. Oke nih Kak Ivon bantu juga deh pilih. Ayo. Ya. Yang bagus-bagus, yang gendut-gendut. Oke.